Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, NIM D02200033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai K3. Adapun materi yang pertama adalah sejarah K3. Abad 17 oleh Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian pada zaman Mosai. Kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Revolusi industri pada abad ke-18 tahun 1750 dan 1850, gerakan sosial menghasilkan undang-undang perawatan kesehatan dan moral pekerja. 1833 didirikan instansi pengawasan dari pemerintah. 1844 diperluas dengan pengawasan, mesin penyediaan, pengamanan, dan melaporkan kecelakaan di Prancis pada tahun 1841, di Rusia tahun 1845, tahun 1853 di Dusseldorf, dan tahun 1869 kecelakaan dalam industri dan penyakit akibat kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Tujuan K3 secara universal, yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Prinsip K3, yang pertama, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Yang kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang selanjutnya, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Dasar hukum K3 yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 18 1999 tentang Kesehatan Konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dasar hukum lanjutan Permenaker Nomor 1 1980 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja pada konstruksi bangunan. Keputusan bersama Menaker Menpu Nomor 174 Men 1986 dan 104 KPTS 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Permen PU Nomor 5 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Penyebab kecelakaan, yang pertama, tindakan karyawan yang tidak aman, seperti tanggung jawab pengawas, tindakan atau kelakuan karyawan. Yang selanjutnya, kondisi kerja tidak aman, seperti alat atau perlengkapan yang tidak aman dan keadaan yang tidak aman di luar kemampuan manusia, seperti terjadi karena kehendak Tuhan. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan. Danger merupakan tindakan bahaya, tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul, berasal dari kata risk, yang berarti pemberian yang tidak terduga. Loss atau kerugian, atau injury, cedera, atau disadvantage
ketidakberuntungan atau destruction, kehancuran, Webster Dictionary. Teori domino Heinrich merumuskan kecelakaan terdiri dari 5 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama, kondisi kerja, kelalaian kerja, tindakan tidak aman, kecelakaan, cedera. Selanjutnya, APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dapat dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kemisial, biologis, atau bahan infeksius. Tujuan penggunaan APD untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Yang pertama, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang kedua, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala, pusing, cepat lelah. Yang ketiga, mengamankan tubuh bagian dalam seperti jantung, paru, hati, dan ginjal. Persyaratan APD yang pertama terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut, memiliki konstruksi kuat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya, tidak mengganggu APD lain yang bersamaan dipakai yang bersangkutan. Jenis APD yang pertama, pengaman mata, pengaman wajah, pengaman terjatuh atau fall protection, pengaman tangan, hand protection, pengaman telinga, hearing protection, dan pengaman pernafasan, repository protection. Pengamanan kaki seperti SOS, pakaian kerja, pengaman kepala. Materi selanjutnya adalah bahan beracun dan berbahaya. Menurut Bapedai 1995, B3 adalah setiap bahan limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, fixity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, metanol, natrium hidroksida, termasuk juga gas nitrogen. Ada 4 sumber limbah B3 menurut peraturan pemerintah, yaitu limbah B3 dari sumber spesifik, limbah B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Limbah B3 dari sumber spesifik umum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi B3. Yang pertama, tingkat efisiensi produksi. Yang kedua, tingkat kemurnian bahan baku. Yang ketiga, standar kondisi operasi dalam proses produksi, gangguan operasional. Pengaruh B3 bagi kesehatan, yaitu limbah B3 tersebut juga dapat merusak atau mengganggu sistem pernafasan dan pencernaan. Jaringan paru-paru akan mengalami kerusakan berat, dan makanan yang terkontaminasi limbah menyebabkan kerusakan hati. Selain itu, kurangnya jasa pengolahan limbah B3 juga akan berefek pada janin dan pertumbuhan bayi. Materi selanjutnya adalah pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena 3 unsur yang bertemu seperti bahan bakar, udara, dan titik nyala. Jenis bahan bakar: padat, cair, gas. Sistem pencegahan bahaya kebakaran terdiri dari yang pertama, sistem isyarat bahaya kebakaran. Yang kedua, sistem pemadaman. Selanjutnya, penanggulangan kebakaran. Kebakaran adalah sebuah usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah untuk mencegah. Manajemen penanggulangan kebakaran. Yang pertama, pre-fire control. Yang kedua, in-case pre-fire control. Yang ketiga, post-fire, dan teori api dan alat pemadaman api. Menurut KBBI, panas atau cahaya yang berasal dari suatu yang terbakar atau nyala. Metode pemadaman yang pertama, mengurangi temperatur, mengeluarkan oksigen, memindahkan bahan bakar, menghambat reaksi rantai atau penjalaran. Faktor kegagalan APAR. Yang pertama, jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi, tidak bertekanan atau bocor, atau menggumpal, salah penempatan, dan petugas belum ditunjuk atau tidak terampil.
Terus selanjutnya adalah ergonomi. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan. Prinsip penerapan ergonomi. Yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Menghindari kontraksi statis sedapat mungkin tak melebihi 500% kekuatan maksimal. Usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Faktor bahaya fisik dalam higien industri. Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang pertama, faktor lingkungan kerja, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor fisiologi. Sekian dan terima kasih.